bukti forensik yang sah, yang diterima oleh undang-undang, apakah dengan demikian semua protes terhadap Sirekap ini tidak bisa dipakai sebagai alat bukti? Karena untuk jadi alat bukti harus alat bukti berupa audit forensik yang kata undang-undang ini harus menyeluruh. Terima kasih. Mohon izin Mulia, ahli ini bukan ahli hukum atau ahli pidana. Jadi nanti, salah. Ya, biar nanti salah pertanyaannya. ahli nanti yang mempertimbangkan untuk dijawab. Dari Bawaslu ada pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanyakan kepada ahli, bagaimana ahli kemudian mengambil kesimpulan ketika hanya dari seperti ini saja kronologinya, ahli tidak melihat dari proses ke proses, dari C hasil, tangkapan C hasil masuk dalam proporsi gambar, kemudian masuk dalam angka, kemudian masuk dalam D hasil kecamatan yang secara berjenjang itu dilakukan. Berapa jumlah kemudian yang kemudian bisa ahli mengambil kesimpulan bahwa terjadi permasalahan yang kemudian membuat ahli menyatakan ini sebagai kejahatan, saksi bisu kejahatan pemilu. Padahal apa yang kejahatan ahli tidak pernah menyampaikan sama sekali contohnya apa dan bagaimana. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Baik, dari Hakim, Prof. Guntur silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ibu Leoni Lydia, terima kasih atas keterangannya. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai bot robot. Ya, sehingga Ibu tiba pada kesimpulan bahwa kontroversi Sirekap adalah by design. Ya, dan sudah menjadi kejahatan pemilu. Nah, terkait dengan ini, Ibu menjelaskan bahwa bot robot atau program aplikasi dari Sirekap ini dapat disetting dan sudah disiapkan atau disimpan injeksi secara beruntun ke database. Jadi sepertinya bahwa database dalam Sirekap ini bisa diubah ya oleh pihak luar, kemudian yang tadinya C hasil, ya bukan C1 ya, C hasil, ini kemudian di-upload dan ternyata uploadnya itu tidak sesuai dengan harapan, ini kemudian bisa diubah, digantikan dengan data yang baru yang menurut Ibu di sini dapat diinjeksikan. Kan seperti itu. Nah, sehingga ini tentu akan datanya bisa berubah. Begitu mungkin ya. Nah, kalau seperti itu, menurut hemat saya, Ibu tolong mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, ya, dugaan Ibu itu, dan mungkin ada contoh ya yang bisa Ibu sampaikan bahwa seperti ini kondisinya gitu. Dan tentu bukan saja Ibu yang saya pengen harap menjelaskan, tetapi juga mungkin dari KPU ada tim IT-nya juga ya yang bisa kita dengarkan juga apakah memang ini bisa terjadi seperti itu. Ya, karena kalau ini memang terjadi, ya ini menjadi sesuatu yang serius ya yang perlu mungkin kita dalami lebih jauh lagi. Mungkin itu dari saya Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Prof. Silakan Ibu dijawab singkat-singkat saja. Majelis izin. Iya. Satu aja. Jadi soal kenapa KPPS tidak diberi fungsi edit untuk jenis form unggah C hasil untuk Pilpres dan kemudian itu diberikan pada KPU, nanti KPU akan memberikan penjelasan dan bukti tambahan pada majelis. Terima kasih. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Sira. Yang pertama adalah soal keaslian C1. C hasil dari dari hasil TPS ya. Sebetulnya kalau backdoor dan edit itu sudah diberikan pada pihak lain yang bukan menghasilkan dokumen itu,
maka otentifikasi dari dokumen itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika perpindahan, pengubahan itu nggak ada catatannya. Sebetulnya bisa seandainya C hasil yang diunggah itu metadatanya ada. Tapi saya dengar metadata dari hasil unggahan itu sudah tidak ada. Nah, keaslian ini nanti juga bisa dilanjutkan, nanti buktinya bahwa itu bisa berubah, tidak terkendali, dan berapa banyaknya saya tidak bisa bayangkan karena itu terbuka. Ibaratnya pintu rumah dibuka, nggak ada penjaganya karena validasi juga tidak ada. Nanti Pak Hairul Anas mungkin bisa membuktikan, Yang Mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa ditemukan dalam audit forensik? Saya bukan ahli dalam audit forensik, tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum, itu pasti mencari jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus di mana kejadian itu terjadi. Dan biasanya nanti ada prosedurnya. Apa yang saya gambarkan tadi, flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat, itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya. Begitu Yang Mulia. Kemudian untuk jawaban Pak Magdir, mengenai apakah Sirekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik. Saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya biasa membimbing mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan. Seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model. Model itu nggak harus persis sama, tapi memuat hal-hal yang signifikan. Karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut. Dan